Nah, ini adalah sebuah pemikiran sesat yang coba disebarkan oleh mereka kepada Islam gitu. Yang namanya barang, my bre, mau dia suci kayak mau dia dibilang kudus, mau dia bilang bersejarah, pasti hancur. Yang namanya barang itu pasti hancur karena barang itu ciptaan, kan gitu. Contoh tadi udah dibawain sama Julius. Tahu tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian itu adalah barang yang sakral dan penting karena di sana dijaga oleh 4 patung malaikat yang di dalamnya adalah Torah paling asli, gitu. Mana sekarang barangnya? Hilang bang, nggak ada. Hilang. Hilangnya kenapa lagi? Kalah perang dijarah, terus diambil itu tabut. Padahal di ceritanya apa? Kalau orang memegang tabut ini, Tuhan marah, lalu kemudian mati itu orangnya, kan gitu? Kok bisa dibegal? Nah gitu. Ketika kita compare kepada iman mereka, nanti mereka bingung sendiri. Oh iya ya, tabut perjanjian hancur ya, kan gitu. Padahal tabut perjanjian ini, kalau kita lihat dari sejarah dan konteksnya, dia itu lebih vital dan lebih penting daripada Hajar Aswad secara keimanannya Yahudi dan Kristen. Karena disitulah firman Tuhan pertama ada, bukti di mana rekam jejak Musa berbicara dengan Tuhan, kan gitu. Tapi hilang sekarang, nggak tahu kemana. Begitu juga Hajar Aswad. Jadi nggak ada masalah kalau barang itu hancur. Dan di sini ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Yang namanya batu itu tidak bisa menyelamatkan lu. Jadi jangan sampai lu berlebih-lebihan, dalam Islam itu artinya gulu, jangan sampai lu berlebih-lebihan menganggap batu ini. Gitu. Batu itu adalah batu yang mempunyai sejarah turun dari surga, lalu kemudian dipasang di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang meninggikan Ka'bah, lalu kemudian tradisi itu dipegang oleh anak-anak Ismail sampai ke zaman Nabi dan sampai ke zaman kita. Udah segitu. Nggak ada batu itu bisa memberikan wasilah. Kalau misalnya dicium-cium dia bisa memberikan kekayaan, nggak ada, bre. Jadi kalau batu itu hancur wajar, karena yang namanya juga batu gitu. Bukan sesuatu yang vital dalam keimanan Islam gitu. Sampai sini nangkep Cenyon? Nangkep bang, jadi itu biar nggak mengkultuskan ciptaan ya. Berarti itu mantap, betul sekali gitu. Menunjukkan bahwa semuanya bisa hancur walaupun hal yang dianggap kalian suci gitu. Jadi yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan bang? Sohih mabre, ya, itu banget. Sip ya. Nah, terpuaskan jawabannya? Puas bang, itu make sense sih. Kalau menurut saya itu kan menunjukkan keagungan Allah juga. Yo X. Kalau gitu silahkan pertanyaan berikutnya. Terus yang ini bang, kalau yang saya nonton yang di Tanpara gitu, jadi surat Al-Lahab ya, kalau nggak salah, yang celakalah kedua tangan Abu Lahab itu ya. Nah, jadi di situ di framingnya tuh begini bang, Tuhan kok nggak maha pengampun sih, Tuhan kok baper malah ngutukin ciptaannya gitu. Nah jadi di situ juga saya mikir, oh iya juga gitu loh. Padahal kan harusnya Tuhan tuh menunggu sampai ajal seseorang tuh wafat, menunggu taubat, maha pengasih kayak gitu. Jadi pada saat itu dengar surat Al-Lahab, terus di situ juga disebutkan, coba kalian pikir orang Islam sholat, isi bacaannya ngutuk-ngutukin orang yang udah gak ada, yaitu Abu Lahab tadi ya. Nah itu juga saya kemakan di situ bang. Mohon maaf teman-teman, atau kalau ucapan saya ini agak ini, saya pengen tahu gitu, itu aja. Oke. Nah, mengenai soal pengutukan atau ada ungkapan gini ya, yang ini yang kontras sekali dengan Islam di Kristen itu. Tuhan itu kan harusnya nunggu, kan gitu. Tuhan itu harusnya kan menunggu dia bertobat lalu kemudian mengampuninya, gitu bahasanya ya. Sekarang gua tanya secara logika, ketika lu mengharuskan Tuhan begitu, ini Tuhan jongos lu atau sesembahan lu? Berarti siapa lu ngatur-ngatur Tuhan? Iya nggak? Kita ini milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita mau diapain itu terserah Allah, karena kita miliknya. Apa yang kita lakukan kepada Allah gitu ya, kita beribadah, kita menyembah, kita membaik-baiki Allah, kita mau menghujat misalnya, nauzubillah min dzalik, menghujat kemahakuasaan Allah, itu tidak akan mengurangi atau menambahi kesempurnaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak? Jadi ngapain kita mengharuskan gitu? Kalau Allah sudah berkehendak begitu, begitulah terjadinya. Sekarang kita sebagai manusia gimana? Bukan kita menghakimi Allah, karena Abu Lahab dan kita adalah milik Allah. Yang kita ambil adalah hikmah dari apa yang terjadi dengan kehidupannya Abu Lahab. Dia dikasih kesempatan selama hidup, kenapa dia nggak bertobat?
sampai Allah menurunkan firman yang nanti menjadi bahan pengingat manusia-manusia sampai akhir zaman. Itu yang menjadi ibroh, itu yang menjadi pelajaran bagi kita, bre. Bukan kita mengkoreksi lalu dengan gegabah dan sombong kita mendikte Tuhan itu harusnya gimana. Nggak gitu dalam Islam, gitu loh. Itulah kontrasnya kita dengan Kristen, di mana kita itu sangat taat dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau di kekristenan pasti pernah mendengar lu, Chen Yon, biarkan Tuhan bekerja untuk kita, iya nggak? Pernah bang, ya. Iya, gitu. Itu bedanya, bre. Nah kita tuh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kalau sampai berkata seperti itu kepada Allah. Biarkanlah Tuhan bekerja. Ya anjir, ini Tuhan yang nyiptain kita. Lu bilang dia bekerja buat kita. Otak lu di mana? Gitu. Jadi itu ya, Chen Yon, sangatlah tidak pantas ketika seorang muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, mendikte Tuhan itu harus ngapain. Padahal dalam kisah Abu Lahab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita tidak seperti dia. Gitu. Jadi ini pola mindset berpikir, bagaimana memandang Tuhan, itu nanti yang berpengaruh terhadap keimanan kita gitu. Dimana kekristenan itu seakan-akan Tuhan itu menjadi pelayan kita, bekerja untuk kita, sedangkan dalam Islam kitalah yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang mengikuti apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu perbedaannya, bre. Makanya gue sangat proud dan bangga dengan Islam gitu, karena kita tahu bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan semesta alam. Chen Yon, ini gue kasih contoh dikit. Nggak usah ke Tuhan dulu deh, nggak usah ke Allah dulu. Chen Yon kerja nggak? Saya masih kuliah bang. Masih kuliah, oke. Ketika dosen ngajar gitu, ada nggak Chen Yon kayak gini? Ini dosen ngajarnya harusnya nggak begini. Harusnya kalau ada yang nggak ngerti itu jangan dimarahin, tapi dipeluk, disayang supaya dia ngerti. Ada nggak Chen Yon kepikiran kayak gitu? Pernah sih. Diungkapkan nggak? Enggak bisa. Kenapa nggak diungkapkan? Ya marah lah terjadi, dia lebih lah cara ngajar. Iya, dia lebih ngerti kan, dan kita tahu kalau kita begitu itu nggak ada adabnya kan? Ya. Iya, apalagi ke Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dosen dan mahasiswa kan gitu. Gitu Chen Yon. Sampai sini nangkep? Nangkep. Satu lagi bang. Terpuaskan nggak? Tunggu dulu. Kalau belum terpuaskan nanti lanjut lagi. Puas bang, jadi artinya. Alhamdulillah. Silakan. Nah, ini akhirnya mau nambahin. Dia mau menambahin soal sisi hukum. Iya, bukan. Jadi bukan. Surat Al-Ahqaf tadi ya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa keagungan Al-Quran. Kenapa? Surat Al-Ahqaf itu diturunkan itu kan tahun keempat kenabian. Sedangkan Abu Lahab itu meninggal itu tahun kedua Hijriah. Jadi kalau memang betul Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran itu salah, dia tinggal bertobat. Tetapi buktinya sampai akhir hayat dia tidak pernah bertobat. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang dibahas itu adalah membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kalau memang Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran salah, dia tinggal bertobat selesai. Tetapi karena di surat itu dituliskan seperti itu, makanya Abu Lahab tidak pernah bertobat sampai dia meninggal. Jadi apa yang dibawa sama dia itu, sama mereka itu menjebak mereka sendiri sebenarnya. Mereka itu ingin memberikan syubhat kepada Al-Quran, tetapi kisah itu membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu maha betul, maha benar. Begitu, Chen ya. Mantap. Nangkep nggak yang dimaksud sama Akhi Glenn itu? Nangkep bang. Gimana? Ya itu kan suratnya tahun keempat kenabian ya. Nah, terus kalau memang Abu Lahab nggak mau tobat, ya udah gitu. Allah lebih tahu. Ya kan sampai akhirnya juga nggak tobat bener. Iya. Padahal suratnya udah turun gitu. Iya. Ini kan orang-orang kafir Quraisy tahu nih ada surat kayak begitu kan gitu. Ya harusnya itu kan sebagai pengingat dari Allah, harusnya kalau dia memang mau bertobat pikirlah dari situ. Tapi setelah dikasih itu juga yang bentuk keadilan Allah juga, dia Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih peringatan dulu, tapi orang-orangnya aja nggak mau tobat gitu ya maksudnya kan. Iya, itu benar. Lu Chan. Cerdas lu sebenarnya. Iya, makanya balik lagi kan. Oke, next. Apa tadi satu lagi? Tahu dikit. Gua dikit sebelum dia ke pertanyaan terakhir, gua dikit. Chan, waktu lu murtad, Abi, Umi dan keluarga lu reaksinya gimana, Chan?
jujur nggak ada yang tahu bang, saya diam-diam karena tapi Abi tuh sama nenek udah ada firasat. Abi tuh katanya mimpi hal yang sama nenek tuh, katanya ngelihat Cecen tuh di gereja katanya. Di mimpi itu, dan mimpi itu tuh kok bisa sama persis gitu, makanya sedih lah kalau inget ke Abi gitu, udah ngecewain ya. Teman-teman juga jangan salahin ayah saya karena itu memang salah saya yang nggak mau ngaji. Jangan dibaca, yang di bawah jangan dibaca, nanti gua tutup lagi komennya yang di bawah. Ya itu kalau kan memang salah saya yang nggak mau ngaji. Kalau ayah saya udah nyuruh saya buat ngaji, cuma sayanya aja yang nggak mau. Ya Allah. Itu taunya kapan Chen murtad? Kan Abi ikut ke Kodondi kemarin, taunya kapan itu? Taunya sih saya nggak tahu persis lah, tapi saya baru bilang ya itu sekitar 2 mingguan yang lalu lah, 2 mingguan yang lalu saya bilang di telepon, Bi saya mau taubat, saya udah murtad gitu. Di situ saya bilang karena hidup saya benar-benar gak nyaman sih pada saat itu. Saya ngelihat adik saya yang dari pesantren pulang ngaji itu, saya sedih gitu, saya serasa impostor di rumah keluarga muslim, cuma saya yang murtad. Bang Chen ngerasain nyembah sesembahannya umat Kristen berapa lama? Kalau secara intens itu dari Januari tahun ini aja bang, sebenarnya bang. Dari Januari ya? Dari Januari sampai kemarin, 2 hari kemarin berarti ya? Iya, sampai bulan inilah. Nah setelah tahu Chen balik lagi ke Islam, itu si Tronton 24 ban reaksinya gimana? Nggak ada reaksi apa-apa sih, cuman dia bilang kalau kamu mau balik ke Islam silahkan, saya nggak larang-larang kamu, tapi ya gimana ya waktu itu ya bilangnya, kamu nih udah mempermainkan saya ya gitu, dia bilang udah mempermainkan saya. Oh, berarti masih berharap itu Tronton masih bucin. Jai Tronton tak berleher. Ih. Au, lanjut. Tapi lu sampai sekarang hari ini masih ada rasa sama dia? Udah basi itu. Gimana? Kasihan bang. Oh enggak, maksudnya rasa sayang ingin memiliki, maksud gua bukan rasa kasihan. Enggak. Saya juga udah bilang buat apa, kita udahan ya gitu. Udahan. Oh alah. Enggak, maksud gua siapa tahu ada rasa sayang beneran gitu. Ini gua bukan nyeng-cengin. Ya lu ajak aja ke Islam. Kalau sayang kan ya gitu. sayang ada bang, sayang. Kayaknya ini Bang Chen ajak aja ke Islam bre, cobain. Siapa tahu dia bertobat kan? Hidayah Allah nggak ada yang tahu. Ya gimana? Kayaknya ini si Kang Chen ini kayaknya baru pertama kali merasakan nikmatnya apa yang dimiliki kayak oleh baru jatuh seorang cinta wanita. kayaknya dia. Ya lu perjaka lu ya. Aduh, lincrot dapetin pejakanya si Enggak bang, ini bang. Ya. Kalau mau ini silakan aja lah. Cuman memang saya ini nggak pernah hubungan sama cewek gitu, maksudnya intens. Nah, itu maksud saya tadi. Alhamdulillah dijaga Allah. Di situ, Bang. Dijaga iya, tapi sekalinya kebablasan ketemu Tronton, Bang. Aduh. Ketika perhatian gitu bang, ketika ada yang perhatian, ada yang peduli sama saya baper gitu. Udah. Ya, ngerti. Iya. Enggak. Ya. Ya udah. Yang bagus-bagus ngomongnya. Bagus ayo. Ini enggak gini loh, Bun. Maksudnya gini loh, Bun ya. Saya kan sebagai muslimah ya, Bun ya. Ini muslimah, mau muslimah kita udah jelaskan. Aturannya kan udah sangat jelas. Kalau di Islam itu kayak gimana kita dalam bersosialisasi yang bukan muhrim kan kayak gitu. Nah tapi kalaupun misalnya Bang Chen ini tiba-tiba punya rasa cinta sayang, itu manusiawi, itu wajar. Tapi minimal Bang Chen ini kan laki-laki dan alhamdulillah diberikan penglihatan ya kan, yang normal matanya bisa ngaca tiap hari. Bang Chen kayak gini loh, masa Bang Chen relasi tubuh Bang Chen dijamah-jamah sama Lina Wijaya, yang lain lah Bang, jangan yang itulah Bang, ditahan Bang, cari muslimah yang cantik soleha ya Bang ya, insya Allah pantas Bang dapat muslimah cantik soleha Bang.
Jangan yang kayak lah. gitu, Bang. Bang jangan nangis. Lanjutlah Di yang lain. Bogor teh galelis, kasep ganteng di Bogor teh. Enggak, ini apa namanya? Gua ngerti nih. Gua juga ahli romansa sama Bre. Lu ini pertama kali merasakan yang begini. Jadi yang pertama itu biasanya memang paling berkesan. Sampai nanti lu mempunyai pengalaman hidup romansa yang berikutnya, di situ lu akan bijak dalam menentukan calon pendamping rumah tangga lu di masa depan gitu, Bre. Ya itu sih. Oke, apa lagi? Tadi Saya lagi. Gua satu lagi. Oh, silakan Bang Andi. Enggak bentar Bang Andi, saya satu lagi. Ini mantan lu ini sekarang itu posisinya masih punya suami gak sih? Nah, Udah enggak? Oh, jendes. Udah jendes ya? Oke, silakan lanjut Bang Andi. Nah. Itu aja. kita lanjut ke Ada beberapa bulan berteman sama si Brekele. dari Januari tahun ini lah Bang. Ya pokoknya mulainya tuh dari start tahun 2025 ini. Siapa yang memulai sih? Ada yang meminta atau dia yang menghubungin pertama kali? Kalau yang pertama ngehubungin saya Bang, karena waktu saat itu kepentingannya kan ini Bible ya. Mau ngirim Bible terus butuh alamat, saya chat lah ke nomor officialnya. Oke. Menurut Anda memang si Brekele ini ngerti Bible gitu? Sejauh yang saya tahu sih beliau dapat menjelaskan ya, saya pikir ngerti gitu. Oke. Itu aja. Apa yang Masih ya, lanjut. saya habisin dulu Bunda gitu ya. Iya, lanjut. Apa yang menyebabkan Anda bubar? Hal yang paling basic kok bubar gitu? Bubar. Mana bilangnya ya? Sebenarnya sih, perlu kayak diceritain ya Tuhan. Agak berat ya? Ya saya ini nyakut pribadi Bang, saya takutnya. Oke, jangan dijawab. Kalau nggak layak nggak usah dijawab, nggak apa-apa Bang. Soalnya pertanyaan saya tajam sih memang. Oke, nggak usah Setajam dijawab. silet. Nggak usah dijawab. Oke. Bener apa mau Udah ya, nanya? Bang. Silakan. Nah, gini Bang, kalau saya nyimak ya, saya barusan nyimak tuh ketika wawancara sama Koh Dondi ya terharu sih. Jadi teman-teman saudara kita ini nyimak di channelnya Tanpa Ragi, di channelnya Edis pun sering nyimak di situ. Tanpa Ragi, tahu Tanpa Ragi kan, memplesetkan hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tuh, jadi berawal dari situ dia lihat apa yang diangkat tuh Tanpa Ragi, di situ ada yang nyimak ya. Ternyata dia goyah. Bla segala macam, bertanya apa menjelaskan Bun? Enggak, ini netizen mungkin belum tahu kenapa bisa dia ini ya. Jadi poin saya begini ya teman-teman. Poin saya begini, jangan nyimak di Komal Kristen. Kalau belum kuat imannya jangan nyimak di Komal Kristen. Tanpa Ragi itu kan kerjanya itu mempelintir ayat suci Al-Quran, hadis-hadis yang dia bawa itu. Jangan nyimak. Ini saudara kita nih ya, seorang yang sebenarnya dari keluarga ya Ustadz, tapi nyimak di sana akhirnya apa? Jadi itu jangan nyimak di sana. Dan alhamdulillah beliau jadi tersadar ya dan kembali ke Islam. Alhamdulillah, itu aja poinnya teman-teman ya. Mengkuliah dari kembali ke pertanyaan lagi ya. Dia mau bertanya lagi satu lagi. Oh, Satu lagi terakhir Dia lah. mau bertanya itu satu lagi katanya tuh. oh ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal lagi yang membuat saya meragukan Islam itu adalah dengan adanya kasus-kasus sekarang yang menyangkut dengan Palestina, teman-teman. Jadi kan kita tahu sendiri ya, Palestina sekarang gimana sedang hancur-hancurannya. Udah rekod itu nanti kena loh kalau ngomongin itu. Gimana ya? Enggak apa-apa, aman. Nggak usah ya? Aman. Aman, Ini aman. akun ini, wow, Aku udah nggak ada anti yang rungkat masalah. ini. Di Insya Allah YouTube anti Enggak, rungkat. udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa Bang Handi, kalau kayak gitu aja nggak apa-apa. Aku sering kok bahas Ya itu. yaudah, ini mas intinya gini deh. Kenapa
Allah tuh seolah-olah tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin gitu. Sedangkan negara-negara yang dicap notabene-nya kafir atau tidak diberkati atau tidak diridhoi oleh Allah malah itu maju. Sedangkan negara-negara Islam sendiri mereka tuh untuk mendukung negara yang sekarang lagi ditindas aja tuh mereka seolah-olah ogah-ogahan gitu loh. Seolah-olah lu aja, gua kagak mau bantu. Jadi situ saya mikir kenapa juga di Islam juga banyak perang saudara gitu. Saya situ sebenarnya agak kecewanya di situ aja gitu. Oke, udah dapat poinnya. Soalnya kalau bahas ini ya bukan di TikTok yang kena, ya di YouTube yang kena. Ya. Mungkin kayak gitu. Maaf. Mungkin Bang Kores mau ngejelasin, silakan. Gurunda udah monitor Gurunda? Oh belum monitor. Ya, apa lagi? Ya, itu pertanyaan tadi sekejap. Itu doktrin Kristen dari dulu begitu. Apa tuh? Dari zaman doktrin begitu dianggap Islam tuh agama yang miskin. Islam tuh agama yang penuh perpecahan. Islam tuh agama yang penuh peperangan. Tadi pertanyaannya kenapa nggak dibantu? Kan gitu. Kenapa? Apa yang nggak dibantu? Diulang aja. Udah. Jangan kalau bahas itu YouTube-nya yang kena, bukan TikTok-nya. YouTube-nya yang kena. Ya pokoknya saya baca Julius begitu. juga bahas itu langsung kena banner. Makanya saya ngomongnya kan nggak ngomongin itu. Saya ngomongnya pakai perumpamaan aja. Kenapa nggak dimenangkan? Ya kenapa di malah negara-negara itu yang negara-negara non Islam itu yang maju? Ya mungkin kan tahu lah, ngerti lah istilah istinroj itu apa? Apa bang? Istilah istinroj. Oh ngerti. Nah, jadi apa yang sedang dialami negara-negara non Islam itu. Jadi kalau memang sebenarnya begini, mereka ditindas secara duniawi, tapi mereka diberi kemudahan, diberikan kesempatan untuk syahid. Nah, sedangkan banyak umat Islam Indonesia yang tidak punya kesempatan itu. Jadi itulah yang menunjukkan keadilannya Allah gitu loh. Ya, jadi intinya yang itu doktrin Kristen memang begitu. Dari saya SD SMP saya selalu doktrin begitu dulu. Jadi saya ini kan dulu Kristen. Ya, saya mualaf. Nah, jadi yang itu udah kami dapatkan dari dulu begitu. Kita umat Muslim ini diklaim sebagai agama yang miskin, sebagai agama yang tidak diberkati oleh Tuhan, sebagai agama yang penuh dengan kekerasan. Itu doktrin mereka dari dulu seperti itu. Ya otomatis itu lagi lah yang dibicarakan kepada Cecen waktu masih masuk gereja. Gitu loh, doktrin-doktrin yang sama. Itu dia Cen. Yang itu gue jelasin begitu aja. Ya bang, paham bang. Nanti kalau panjang nanti kena ban ya. Itu nanti aja lah itu. Cen, nanti via WA. Cen dulu pernah nanya nggak sih umurnya Brekele berapa? Saya tahu, cuman saya nggak mau ngomong ah. Oke. Ya udah kalau nggak mau. Berat badannya dia berapa kilo bang? Oh itu apalagi itu janganlah. Oh jangan ya. Nggak boleh ya. Ada 3 bulan 30 kali lipat dari Uti Natali. Selama Anda bareng sama dia pernah gak sih diajak ke gereja gitu? Ya kan memang saya juga tahu gereja dari dia. Pernah masuk gereja? Iya, kita ibadah tiap minggu. Sama dia gitu? Nggak harus sama dia terus. Maksudnya pernah bareng sama dia? Pernah. Di Jakarta gerejanya? Apa yang didengar di gereja itu? Ya kalau yang didengar sih khotbah, ya isinya sih baik lah, doktrin kayak apa ya, kebaikan lah istilahnya. Oke. Pernah nggak sih lo membahas sama si Brekele ini Tuhan Kristen siapa sih gitu? Pernah nggak membahas itu? Pernah. Siapa Tuhan mereka menurut Anda? Kalau yang saya tahu sih Tuhannya itu Allah Tritunggal.
Kok ada kata Allah di Bible? Kan nggak ada Allah di Bible. Nggak pernah protes itu. Saya juga nggak ngerti. Kirain saya tuh Allah tuh kan nama ini ya, sebutan buat Tuhan nggak sih kayak gitu? Allah kan nama sembahan umat Islam. Nggak pernah nanya Tritunggal apa sih? Nggak pernah. Kalau Tritunggal yang saya jelas yang saya dapat sih bahwa Allah itu kan berarti Allah itu adalah jenis atau misalkan bisa dibilang tuh entitas Allah itu entitas. Nah terus Tritunggalnya itu ada Bapa itu Allah, Putra Allah juga, dan Roh Kudus juga Allah. Jadi semua ketiganya itu adalah Allah gitu. Berarti 3 Tuhan dong. Kayak misalkan kita deh kayak gini, misalkan Abang, terus Bang Juma, terus saya. Kita ini sama-sama manusia gitu Bang. Jadi entitasnya tuh manusia, tapi kitanya beda pribadinya. Nah, ini berarti 3 pribadi ya 3 person. Tapi memang sulit sih dijelasin Bang, itu misterius sampai sekarang, makanya pecah kan mereka. Yang saya juga gitu saya juga kurang ngerti lah. Ya memang kebanyakan orang murtad itu karena nggak dikasih tahu tujuannya apa nanti sesudah itu. Yang penting kan ya banyak cara toh, seperti yang ada tadi. Ya rela apapun yang penting dapat mangsa kan gitu. Ada korban materi nggak lu? Nggak ada Bang. Dapat reward? Nggak ada juga sih. Ada penyesalan nggak bro? Kalau penyesalan ada. Jadi ya itulah tadi yang saya bilang, saya udah bikin gaduh lah di keluarga saya, terus lingkungan saya segala macamnya. Saya nyesel lah. Tapi saya juga nggak mau ini terjadi buat teman-teman yang lain. Silakanlah teman-teman yang lain belajar dari kasus ini. Oke. Tapi udah minta maaf sama orang tua ya? Udah Bang. Itu yang pertama tuh. Pertama sih minta maaf sama Allah dulu Bang. Sholat tobat saya malam-malam. Ya, ada nggak yang mau disampaikan di luar sana ini live jutaan orang menonton, cukup Anda lah jadi korban. Apa yang mau disampaikan kepada saudara-saudara kita yang rawan ini? Saya mau sampaikan buat teman-teman yang lain, yang tadi kayak di awal ya saya bilang, kalian itu kalau ragu dengan Islam jangan nanti kalian. Dan juga buat teman-teman yang lain, Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sedangkan orangnya itu disebut Muslim. Kalau kalian ingin tahu Islam, apa itu Islam, jangan lihat ke Muslim. Nah, jadi kalian jangan lihat Muslimnya, tapi kalian lihatlah literatur Islamnya, terus karya-karyanya. Yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu adalah kitab sucinya, teman-teman. Karena di situ disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, jin dan manusia bahkan ya. Pokoknya itulah. Jadi jangan lihat. Kalau kalian lihat ke Muslimnya, memang banyaklah Muslim yang mungkin bikin kalian kesel segala macam dengan Islam, malah memperburuk citra Islam. Itu jangan dilihat di situ, teman-teman. Sekalipun kalian mau lihat sosok figur, lihatlah sosok figur Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah teladan yang baik. Walaupun banyaklah fitnahan dan berita-berita yang jelek tentang Nabi Muhammad SAW, ya karena memang banyak yang membenci dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan keturunannya. Oh ya Bang, saya juga kan sebenarnya gara-gara kasus kemarin tuh yang Habib tuh ya, yang tes DNA, itu juga jadi salah satu faktor saya. Tapi setelah itu saya nyesel lah. Saya ngerasa, siapa saya yang berani menghakimi keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa saya? Seberapa banyak amalan saya gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi udahlah, ini berhenti di saya, jangan sampai ada kejadian lagi yang seperti ini. Buat teman-teman apologet Islam, semangat terus untuk membentengi akidah umat Islam. Saya sangat-sangat berterima kasih buat
teman-teman yang ada di sini. Mantap, masya Allah, sharingnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana waspada. Belum Bunda izin dulu, Bunda belum kelar. Pernah diajak makan B2 nggak? Oke. Pernah. Anda yang mau atau Anda yang ngajak apa dia yang ngajak? Saya yang mau, Bang. Daerah Jakarta ya? Iya. Pernah diajak keluar Jawa? Pernah. Oke. Di sini kan banyak yang belum mendengarkan Anda syahadat kembali. Boleh nggak izin saya mau mendengarkan syahadatnya di sini? Boleh nggak? Boleh. Oke, silakan. Yang pimpin siapa? Bismillah. Sendiri. Coba Gurunda udah monitor belum? Coba. Nggak apa-apa, Gurunda udah monitor belum? Dipimpin aja biar ini Abdul. Gurunda monitor, Gurunda. Gurunda. Bimbing, ya. Oh ya udah lanjut aja langsung sendiri. Lupa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bang? Syahadat sendiri aja, Bang. Bismillah. Syahadat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Bir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau sesudah ini, bro, sesudah ini nih, terus ada lagi nih, mungkin yang lebih oke lagi daripada berkele gitu. Udahlah, Bang, semoga gak ada lagi. Semoga Allah bimbing kita semua. Masya Allah. Apapun yang terjadi ya, ini pengalaman pahit gitu ya. Saya mohon juga bimbing lagi teman-teman. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih sharing-sharingnya. Ada saya sampaikan sedikit, Bang, sebelum turun ya. Kalau udah mau turun, tolong jangan nyimak di komal-komal penghujat tuh ya, tanpa ragi. Tolong nyimak di komal-komal Muslim. Ada Bang Zuma, dengar bagaimana Bang Zuma menjawab subhat mereka ya kan terhadap agama kita. Nyimak di komal Muslim. Lihat di mana ada Bang Zuma, di mana ada Ustadz. Insyaallah imanmu akan kuat. Insyaallah. Jadi jangan ke komal-komal Kristen ya, Bang ya. Jangan lagi komal Islam. Nyimak terus. Oke, Bang, itu aja. Terima kasih. Makasih ya buat teman-teman. Intinya Kak, si Chen ini orangnya pinter, intelektual. Orang yang kayak begini tuh sebenarnya pinter karena ingin komparasi. Cuma komparasinya kebablasan, akhirnya terbawa arus. Hal-hal kayak gitu saya rasa si Chen ini ya mudah lah untuk memfilter itu. Intinya udah kembali ke Islam, sharingnya sudah. Semoga apa yang kita dengar malam ini sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa misionaris itu menghantui kita semua. Untuk itu ya jaga diri Anda dan keluarga Anda masing-masing. Hal demikian dilawan dengan argumentasi yang kuat, karena mereka tujuannya kayak tadi adalah menyalahkan Islam itu. Sok-sok tentang Al-Quran, apalagi nggak ngerti dipakai mengajarkan kepada orang-orang agar mereka murtad. Semoga bermanfaat buat kita semua malam ini. Jaga diri dan keluarga kita dari misionaris mengintai kita. Makasih. Saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Orang kalau udah pernah murtad terus alhamdulillah kembali ke Islam itu Masya Allah beruntung banget ya hidupnya ya. Masya Allah, semoga istiqomah jadi muslim yang kafah, amin. Ya Bang. Amin. Ini sebenarnya banyak pertanyaan agak pribadi sih, nanti kalau udah ketemu deh, kan nggak enak juga dijawab sini ya. Tadi kan saya bertanya boleh dijawab boleh enggak. Cuma kalau mau tajam pertanyaannya banyak, cuman ini kan area publik, ada yang perlu disensor. Nah, nantilah saya ketemu langsung akan saya tanya lebih mendalam. Tapi ini nggak diupload di media sosial. Itu aja sih. Mudah-mudahan pertanyaan tadi mewakili buat teman-teman semua di bawah ya.
Makasih buat semuanya. Antum semua luar biasa. Itu yang dibagi di grup itu udah disimak ya Bang Handi sampai habis. Bang. Bunda. Daeng. Apa tuh? Yang di share di grup sudah menyimak sampai habis. Udah. Oh, oke. Justru hal-hal yang mendalam itu yang membuat orang murtad. Ada istilah itu, ini ada kedagingan, ini kedagingan naik nih. Jadi banyak faktor yang membuat orang murtad itu. Nah, tapi itu kan nggak bisa ditanya di sini gitu loh, bro. Oh ya, lu imannya goyang misalnya, datang cewek cakep, godain lu, goyang iman lu. Kalau nggak kuat, saya yakin itu. Banyak terjadi. Di Indonesia kuat imannya, pas keluar negeri luntur imannya. Banyak yang terjadi di sana. Kenapa ya? Duniawi. Geser itu langsung imannya di sana gitu loh. Jadi duniawi ini yang memancing orang pindah agama. Intinya Islam itu nggak butuh anda yang butuh Islam. Masing-masing orang bertanggung jawab. Tapi kasus-kasus kayak gini itu bukan ini aja, banyak. Cuman banyak orang yang nggak mau expose di media sosial. Tapi kita apresiasi anak ini, dia mau berbagi. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke pendiskusian mungkin ya. Udah waktunya ini. Silakan buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi, silakan naik ke atas ya. Teman-teman Ali Tank, tinggal ketik 5% yang Ali Tank ya. Ketik 5%, nah baru saya naikin. Ya, yang Ali Tank ketik 5%. Baru saya naikin ya. Jangan lebih 5%, cukup 5% aja Ali Tank ya. Sesuai dengan jumlah kalian yang ada di Indonesia ini. Ya, silakan. Ketik 5%. Tadi itu ada yang naik kedagingan, siapa itu? Langsung ngomong kedagingan, siapa itu tadi pakai nama kedagingan? Wah, katanya 99% itu Ali Tank. Mimpinya tinggi banget mimpinya. Ada tamu tuh, disambut dulu, Orin. Oh, Rin. Rin ya? Oh, Rin. Diem dia. Aduh, lupa bawa mulut naik ke atas. Lupa bawa mulut, Jare. Gimana caranya lupa bawa mulut? Mulut lupa dibawa. Sang penakluk ini musim apa Ali Tank nih? Sang penakluk. Sang penakluk. Sang penakluk. Anak doang. Hah? Doubling lagi dia. Sinyalnya itu. Udah Halo, nih. sang penakluk. Dulu ya. Dulu itu Belanda. Ya sebelum lanjut ini dulu nih, baru naik nih. Bang Handi aja nyapa, cantik tuh Bang Handi. Siapa Mbak? Ini cantik, Nia cantik ini, cantik namanya. Ayo, yang baru naik silakan ngomong. Selamat malam. Malam. Namanya cantik laki-laki ternyata memang lah ini. Agama apa, Bang cantik? Kristen. Oh, Kristen, pantesan abang-abang cantik. Kristen ternyata ya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanyain Bang? Boleh bertanya. Bro, Boleh. laki itu cantik apa ganteng? Bro, Boleh bertanya.
Enggak, nanya lagi. Tanya aja lah dia bang. Lemes Dia banget. datang aja ada kayak gitu, dia datang aja udah gitu mau ditanyain. Tanya aja bang. Adakah kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati Kitab dan sebelumnya. tidak tersalib? Kitab-kitab sebelumnya. Quran. Sebelumnya siapa? Maksudnya sebelumnya apa? Kitab-kitab sebelumnya yang menyatakan, kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa itu tidak pernah mati atau Yesus itu tidak pernah mati dan tidak tersalib. Ini dia minta kitab-kitab sebelumnya, ini maksudnya kitab-kitab apa sih? Yang Allah berikan kepada para nabi yang diutus Allah. Saya udah nggak tahu kitabnya ada di mana bang. Itu kan kitab-kitab yang diturunkan ke nabi-nabi terdahulu. Kalau di kitab saya Al-Quran ada. Ada di Al-Quran. An-Nisa 157. Nabi Isa nggak dibunuh, nggak disalib. Ya, kan dalam Al-Quran itu kan menyatakan bahwa mengimani kitab-kitab sebelumnya. Iya, kitab sebelumnya. Emang abang kira kitab sebelumnya itu apa bang? Kitab sebelumnya itu yang menyatakan bahwa Enggak, menurut abang emang kitab sebelumnya itu apa? Izin bentar, Gurunda udah monitor belum? Atau mungkin yang siapa ini mau masuk? Gurunda belum monitor. Lanjut dulu. Oh iya dah, aku lanjut dulu aja ya. Iya, kitab sebelumnya itu apa? Menurut abang itu kitab sebelumnya apa? Kalau kitab sebelumnya kan sudah saya bilang tadi kan. Kalau dalam Quran bilang kitab sebelumnya itu kitab apa? Kitab yang diturunkan ke para nabi terdahulu. Sebelumnya Nabi Muhammad diutus. Nabi terdahulu itu nabi-nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, tapi kitabnya Nabi Musa itu khusus kaumnya Nabi Musa, bukan buat saya kaumnya Nabi Muhammad. Jadi saya nggak ketemu kitabnya Nabi Musa ada di mana. Berarti kalau tidak ketemu kitab Nabi Musa, berarti yang diimani kitab sebelumnya itu kitab siapa? Saya mengimani, gini loh bang, saya mengimani, saya percaya Allah pernah menurunkan kitab kepada nabi terdahulu, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, pernah diberikan wahyu. Tapi itu untuk kaumnya mereka masing-masing. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel, Nabi Musa juga begitu. Ya udah, itu buat kaumnya aja. Ngapain saya harus cari tahu ada di mana? Tapi saya percaya, saya mengimani memang ada, pernah ada buat mereka, bukan buat saya gitu loh bang. Abang ini mintanya apa sih bang? Abang minta buku gitu, maksudnya buku Bible atau minta apa? Kalau Bible itu bukan yang dimaksud. Dalam Quran menyatakan bahwa Isa itu tidak disalib, diserupakan. Yang saya mau tanya, adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu diserupakan atau tidak disalibkan? Oh, saya nggak tahu bang, karena saya belum baca itu bang. Saya belum pernah ketemu itu. Kitab sebelumnya itu saya nggak tahu, saya nggak pernah baca kitab sebelumnya. Lalu yang saya tahu petunjuknya itu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu kan langsung sumbernya dari Allah. Jadi Allah yang kasih tahu ke Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad kasih tahu ke kaumnya. Jadi kami semua tahu bahwa Nabi Isa itu selamat gitu. Gitu bang. Dalam Quran menyatakan bahwa mengimani kitab-kitab terdahulu. Itu terus udah dijawab mengimani. Tanya yang lain lah bang, upgrade gitu loh kalau nanya tuh maju gitu loh kalau nanya. Nanya itu maju gitu loh, udah dijawab udah. Bukan. Lagi. Begini. Saya nggak mau dibeginiin bang, dibegituin aja. Saya nggak mau dibeginiin. Begini. Begini lagi. Kitab itu kan mengimani kitab. Sekarang yang mengimani kitab terdahulu itu kitab apa? Kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa. Kitab Nabi Musa, Nabi Isa. Sekarang saya tanya, kitab Nabi Musa itu apakah menerangkan bahwa Isa itu tidak tersalib? Udah saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak baca kitabnya dia. Itu kitabnya dia buat umatnya, kaumnya, bukan buat saya. Kok ngotot dari tadi sih? Udah dijawab juga. Berarti tidak tahu. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah baca kitab aslinya itu yang diturunkan kepada mereka. Saya nggak pernah baca. Ya, itu untuk kaumnya mereka. Boleh tanya bunda, dia tahu nggak? Itu kan dituliskan bahwa harus mengimani. Sebentar. Mengimani baru tidak tahu.
Oke. Kamu mengimani nggak Yesus itu? Kalau saya sudah jawab, saya nggak tahu ya. Saya udah jawab kan, saya nggak tahu kan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Kamu mengimani nggak Yesus itu memberitakan Injil? Saya mengimani karena orang-orang yang bersama dengan Yesus yang menceritakan kepada saya. Mana Injil yang diberitakan Yesus ke Galilea? Sesudah Yesus ditangkap, sesudah Yohanes ditangkap, Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil. Memberitakan Injil Theos. Mana Injilnya? Injil Yesus itu yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Mana mungkin Injil Yesus? Hei, sejak kapan Yesus memberitakan ya? Terus Yesus beritakan gini. Yesus itu lahir, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Mana? Kok Yesus bisa-bisanya ceritain itu kepada orang-orang di Galilea? Mana? Anak Yesus yang mana? Anak Yesus ini, anak Yesus yang mana? Anak Yesus yang mana lagi? Yesus bilang Yesus punya anak, memangnya Yesus beranak. Siapa yang bilang Yesus punya anak? Yesus punya anak. Saya nggak ngomong Yesus punya anak. Tadi kan bilang Yesus anak ini, memangnya Yesus punya anak. Kapan Yesus menceritakan Yesus itu ya anaknya Yusuf, punya kakek namanya Eli gitu, atau namanya Yakub gitu, yang mana juga itu ceritanya juga nggak jelas Yesus yang mana juga. Kapan Yesus ceritain ke mereka gitu? Bahkan kejadian saat Yesus itu sudah meninggal katanya. Sesudah Yesus meninggal, terus itu siapa lagi yang ceritain? Terus waktu Yesus ada kabar nih cerita, itu siapa? Mana Injil yang orang yang menceritakan Yesus adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid Yesus menceritakan. Kamu paham nggak pertanyaan saya di awal? Mana Injil yang Yesus beritakan ke Galilea? Injil itu ditulis oleh murid-murid Yesus. Injil apa? Injil apa yang ditulis? Yesus itu berbicara dan murid-murid menulis. Apa yang ditulis? Ya, tulis perkataan Yesus. Tulis perkataan Yesus dari mana? Dari mana bagaimana? Dari mana bagaimana apa sih ini orang? Ikuti aja Bang ya Bunda. Apa perkataan Yesus, Bro? Iya, apa perkataannya? Pertanyaan saya. Enggak, apa perkataannya? Pertanyaan saya cuma begini. Apa perkataannya Yesus? Kok pertanyaannya saya cuma gini? Pertanyaan saya cuma begini. Alah. Adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati diserupakan? Udah saya jawab tadi itu. Udah saya jawab. Tidak terus ada kamu jawabannya. tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ini loh pakai tidak data ada ya. Tidak ada jawaban. Budak memang nih orang. Kamu minta saya jawab apa sih? Ikuti aja Bang. Pertanyaannya apa emang? Saya udah dijawab. Udah dijawab. Bro, menurut kamu itu Yesus memang mati terkutuk di tiang salib ya? Yang saya tanya, adakah kitab-kitab terdahulu yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak? Bagaimana kitab terdahulu menulis Yesus belum lahir? Gimana ceritanya? Lah sementara Quran baru muncul kok, kenapa harus? Quran tidak membahas Yesus, membahas Nabi Isa. Oke, sekarang saya tanya, Isa itu yang mendukung Isa tidak disalibkan itu kitab apa? Karena Al-Quran terdahulu. Al-Quran. Masa Al-Quran? Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu harus mendengar kitab-kitab terdahulu. Ini apa sih ngomong apa sih? Kok ngomong apa sih? Bentar. Ini ilmu yang lain terlalu tinggi, coba biar sama aku aja. Bang sok cantik. Bukan begini. Apa? Sekarang saya makunya Isa itu tidak disalib. Udah. Ya, udah jelas ya. Anissa 157 ya. Iya, disalibkan, tidak disalibkan. Enggak lah, ngapain juga Nabi kok mati terkutuk disalib, ya enggak ada lagi lelundro. Iya, yang saya cuma tanyakan, adakah kitab-kitab terdahulu yang menuliskan bahwa enggak tahu, udah aku jawab. Mas, sudah. Oke, sih. Udah kan, udah dijawab kan? Ya. Udah dijawab kan? Ada enggak sih di bukumu itu menyatakan Yesus itu begini ya? Ada enggak Yesus itu menyatakan percayalah saya sebagai Tuhan karena disalib saya untuk nebus dosa kamu. Ada nggak? Saya ini Tuhan loh yang harus kalian salib. Ada nggak?
Ada nggak Yesus ngomong gitu? Ada nggak? Bang, abang-abang sok cantik kabur. Kabur dia. Kabur kan? Ya saya tanyakan. Mencret kau. Ini kenapa lagi nih LKTP naik nih? Di mana ada kitab terdahulu menulis tentang Yesus disalib orang Yesus belum lahir? Botol kali kau bro. Justru Yesus itu diceritakan setelah Yesus tidak ada di bumi ini. Ditanya balik kabur dia Mbak Natali. Takut dia ditanya balik. Iya, ditanya balik kabur. Padahal kan ditanyanya juga yang dia punya itu, bukan disuruh cari yang di lereng-lereng bukit bubungan tinggi, kan nggak disuruh nyari yang kayak begitu. Heran. Kabur langsung, sok tanya udah dijawab. Budek banget tuh kafir. Dah kita orang naik sambut dulu. Bisa Ini gak siapa agama ini? Islam ikut berdebat? Hanima, agama apa Hanima? Agama Islam. Hah? Seru, Agama Islam? Oke lah. Agama Islam. Iya. Ada apa bang? Sini bang. Enggak mau nanya, seru. Lanjutin aja. Ya udah, izin turunin ya bang. Oke. Kusuma Put apa ini? Kusuma nggak mau ngomong. Tap ya, pencet ya. Turun ya. Sabar Mbak Natali. Iya, sabar dong. Sabarlah. Ada kalanya kita itu sabar kepada sesama manusia dan ada kalanya kita itu harus bersikap garang kepada binatang-binatang liar. Apa dia bilang dikik? Nia sok cantik tadi itu apa? Abang-abang gila sok cantik bilang dia dikik, nggak ada dikik. Kabur sendiri kok, naik lah kalau merasa dikik. Kalau nggak fitnah nggak bisa ya Hoten ya. Kalau nggak fitnah itu hidupnya nggak bahagia gitu ya. Oni. Halo, agama apa? Muslim. Kok halo bang, naik-naik? Anis. Anis diem aja. Nah, naik lagi nih. Kenapa, Bang? Pak Oni. Nunggu Bang Juma. Ada apa, Bang? Nunggu Bang Juma. Pengen dengar suaranya Bang Juma aja. Oh, pengen denger suara Bang Juma. Ini lagi live juga kok di YouTube Bang Juma. Ke YouTube-nya Bang Zuma juga bisa, ke YouTube saya juga bisa. Di scroll aja ya, ke pinggir, ke paling pojok di kiri. Nanti kedengeran suaranya Bang Zuma. Sebentar ya, ada teman-teman Kristen lagi yang mau naik, mau diskusi? Belum ada? Otan agama nyamar, iya memang banyak nyamar-nyamar memang. Saking nggak pedenya ya gitu, nyamar-nyamar. Nama Tuhannya pun juga disamar-samarkan, ngambil nama Tuhannya orang lain ya kan? Nama Tuhan orang Islam diambil buat nyamar-nyamarin nama Tuhan nih, mereka.
Evis, kok diem-diem sih yang naik? Sepertinya lupa bawa Mulut. Ayo. Lupa bawa mulut lagi. Ayo teman-teman yang naik itu pastikan mulutnya itu nempel di bawah, jadi bisa ngomong kalau disapa itu ya. Dan teman-teman muslim ya, jangan minta request dulu, biarkan kita berdiskusi dulu sama Oten ya. Kalau misalkan tidak ada Oten, kita tidak bakal berdiskusi teman-teman ya. Yuk, yang muslim dibatalkan dulu permintaan naiknya. Walid. Ada Walid. Natali galak, emang galak dari dulu, baru tahu ya kalian. Walid. Sama aku aja. Aku lemah lembut. Natali galak. Ayo teman-teman Kristen. Benar-benar. Ini Walid nih melotot nih. Walid melotot. Fotonya melotot, ngeri. Walid. Walid. Melotot aja dipanggil. Walid. Walid melotot aja. Diajak ngomong melotot aja. Walid. Turunin lah. Naik-naik melotot kan jadi ngeri liatnya. Takut matanya keluar. Lupa bawa mulut dia ya. Lupa bawa mulut ini orang-orang naik nih. Gimana ya? Kok bisa ya lupa bawa mulut ya? Kan harusnya otomatis ya ikut naik mulutnya. Syarif ini muslim kayaknya. Iya, tekuk tampilannya koyo muslim iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf abang kena pencet, maaf nyimak aja di bawah. Oke. Siap Bang Syarif. Sehat selalu ya. Ya. Sama-sama Bang. Ini dari tadi naikin Alktp, dia nggak minta naik loh. Ya gimana Bang? Kadang-kadang teman-teman Oten ini kalau naik pertama kali lihat lagi seru ya, suka lupa bawa mulut. Lagi berdebat, lagi seru-serunya berdebat, bukan mulut yang ketinggalan, mulutnya nempel, telinganya yang ketinggalan di lemari. Nah itulah teman-teman Oten, teman-teman ya, kayak gitu, lupa pasang telinga kalau debat, terus. Padahal kalau debat mau naik telinganya ketinggalan ya. Ketinggalan kalau lagi debat mereka telinganya. Ini aku heran deh sama ini si deterjen kafir yang namanya Methuselah ini dari dulu kenapa ya? Nggak capek apa jari-jarinya itu typing aja kepanasan, nggak pengen naik gitu ngomong gitu. Biar kita kelihatan dia itu manusia gitu loh. Ya, jadi memang ada anomali ya, ada mutasi dalam manusia itu. Kalau Methuselah itu mulutnya di jempol, bukan di muka. Itu ya. Bentar nih, ada yang minta naik lagi nih. Kepencet, tahu apa ini? Titanic. Tita. Judul nih Kak. Hah? Halo. Apa judul nih? Belum ada judul nih. Agama apa Bang? Judulnya. Ada judulnya ya? Kasih judul lah. Biar diskusi kita biar agama seru. Oh Kristen ya, Bang Kristen ya Pak? Ya. Nah ini temanya dua Kristus. Dua Kristus. Mantap ya. Siapa yang bertanya dulu? Saya apa Anda bertanya dulu? Anda dulu bertanya, silakan ke Muslim. Menurut Muslim, apa yang dimaksud dengan dua Kristus ini? Nah, silakan Uti Natali.
Duo Kristus, duo ya udah jelas lah, dua Kristus. Jadi yang kalau ada dua, yang kalian imani ada berapa ini? Bener, ada dua Kristus. Gini loh, ada dua Kristus. Satu Kristus anaknya Bunda Maria yang yang diurapi oleh Tuhan, atau artinya yang disayangi oleh Tuhan, yang dikaruniai oleh Tuhan. Ada juga Kristus yang mati terkutuk di tiang salib. Nah, di situ ada dua tuh. Kok pergi sih? Aduh. Siapa yang nurunin ya? Kabur sendiri lah. Oh. Enaknya tuh awalnya dengerin mereka ngarang dulu gitu. Enaknya dengerin mereka ngarang duluan. Jadi mereka merasa mereka pinter gitu dulu kan. Nah, itu mampus mereka biasanya. Iya, padahal dipersilakan bertanya duluan. Kalau kita yang bertanya duluan nanti ribut. Makanya biar ini tetap aja kabur. Makanya kasih ke aku. Iya, Bunda Rama silakan. Biar nggak kabur. Bunda Rama silakan, otennya udah nggak ada. Bunda Rama silakan. Emang kurang ajar ini Kang Satria ini. Otennya lagi dia, Natali, bentar lagi kutuk dia. Jadi itu tadi ya teman-teman. Pengalaman, jangan nyimak di Komal Kristen. Pendangkalan akidah di sana. Nyimak di Komal-Komal saudara muslim loh. Bang Zuba kalau diskusi sama Oten nyimak Ustadz kalau diskusi. Kalau masalah akal, logika ya nyimak kalau Bang Handi. Pembantaian Oten-Oten penghujat nyimak kalau aku diskusi Mbak Natali. Siapa yang ini? Bang Kores, Bang Kores itu turunkan inimu Bang Kores, turunkan levelmu, lalu kelewatan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi para debater ini ibaratnya sebuah kesebelasan sepak bola ya. Ada penyerangnya, strikernya, ada backnya, ada gelandangnya, ada penjaga gawang, back kanan, back kirinya, ya kan? Jadi komplit tuh kita ini. Ada penasehatnya, ada yang mengatur strateginya, pelatihnya. Jadi masing-masing dengan kenapa Bang Glenn? Minum. Keselak asbak. Waduh, keselak asbak. Kalau orang di sini tuh namanya tasakot. Keren kan? Tasakot. Nyangkut asbaknya. Kenapa nggak mejanya aja sekalian Bang Glenn yang keselak Bang? Tasakot. Kegedean asbak. Sama kesan tersakot. Keselak kok asbak nanggung. Meja-mejanya sekalian Bang, kursi-kursinya sekalian Bang. Asbak aja bikin asbak aja tersakot, apalagi meja. Naikin Oten. Naiklah. Sabar, kita butuh hiburan ini. Mana sih Oten nih? Kenapa ya? Tumben mana tadi malam-malam biasa sampai sore doang. Oh enggak juga. Aku mah musiman, ada masa-masanya. Iya, biasa kan. Ada masa-masanya ini. Kalau waktunya sudah tiba, ya bisa sampai hingga bulan purnama tiba. Iya ya, kusumpain tuh yang bilang-bilang diam itu, kusumpai gatel-gatel pantatnya sampai seminggu. Kusumpain kalian ya yang bilang diam, kusumpain pantatmu gatal sampai seminggu. Biar kau nggak tenang hidupmu. Ngeri. Tengoklah gatel-gatel. Ngeri banget. Ya, buat teman-teman Aliteng penyembah tusuk gigi, silakan naik ke atas. Kita diskusi santai ya. Jangan ada hujatan, jangan ada caci maki, jangan ada tendensius kebencian ya. Pergunakan otakmu, akalmu dan ilmumu ya.
Jangan saling mencaci maki ya. Kita di sini santun, memberikan ruang buat kalian untuk bertanya sepuasnya sampai hari kiamat ketiga ya. Silakan naik ke sini penyembah tusuk gigi. Tapi kenapa? Apa landasannya dikatakan tusuk gigi ini menghujat lagi akan? Enggak. Bentar, di bawah nih ada ini Oten muka peta birahi nih di bawah nih. Natalia Iriani, boleh aku suami kamu dalam nama Yesus. Muka peta pun birahi. Mau ganggu muslimah ini gimana ya muka peta ini? Jangan bau berkulup. Bau. Yuh. Mual. Mending main Ya, diskusi namanya aja. Jadi itu yang ngomong-ngomong begitu nggak ada adab ya. Kayak Oten itu nggak ada adab. Nggak ada pelajaran akidah akhlak ya kalau Oten. Kalau kita kan mereka tuh nggak ada. Jadi yang asal ngomong di bawah itu udah Mila diam, udah Rahma diam, itu nggak ada adab. Sepertinya dia Oten. Itu iseng itu Bun, saudara-saudara kita itu iseng, memang biasa lah Bun, iseng-iseng mereka itu. Aku pun kadang dibilangin gitu sama mereka itu. Udah diam aja, duduk manis aja maksudnya loh. Hah? Kebiasaan itu tuh usil, seneng kalau kita tuh ngamuk-ngamuk gitu. Saudara-saudara muslim kita, soalnya kita kan nggak ada Oten nih sekarang, jadi kita kan nggak ada perdebatan, nggak ada berantem-berantemnya, jadi mereka pengen lihat kita marah Bun. Sabarlah Bun, sabar, mereka pengen lihat kita marah Bun. Sengaja itu Ya, ini ada bom. Wih, ngeri kali mukanya. Astagfirullahaladzim. Bom kena azab, kok gitu mukanya bom. Mau bom, ya Allah. Jangan lagi tuh kan orang. Ini kenapa kok mukanya ngeri gitu sih bom ih? Ya, biarin aja lah, emang gitu kok. Ih, ngeri banget bom. Fam. Ini siapa ini? BG Yal. Bang Yal. BG. Tengok lah yang nyebut aku diam tuh, kau gatal seminggu ya. Dari pantat sampai kepala gatal. Tengoklah. PJS kalau itu. Setelah kau gatal, kau kudisan. BG Yal. Bang Yal. Bang Yal kenapa Bang Yal? Itu tadi kan dia nggak nyangka kalau udah di atas. Bang Yal. Aduh, turun ya. Telingaku berserak dengernya. Kabur. Biarin, ayo. Gue sumpahi kalian gatal-gatal ya. Dari pantat, garuk-garuk pantat sampai sampai ke kepala lah. Gak usahlah kepala badan ya. Kalau kepala ini kali kalian ya. Kalau kerja garuk-garuk kepala, pantat aja kan bisa sembunyi di meja kalau kerja. Seminggu gak gatal pantat kalian. Pantas gatal sembunyi di meja nih. Bunda Rahma lagi curhat atau gimana ini Bun? Kalau kepala kan kentara sama bosnya kan, kata dia kerja. Kalau pantatnya kan garuk-garuk di bawah meja kan. Bahtiar. Iya Bahtiar nih. Ini ada musik ini Bahtiar. Waalaikumsalam. Aduh musiknya Bang. Aduh. Naik musiknya matiin dulu lah ya. Nanti kalau udah nggak ada musik nggak apa-apa lah. Tapi yang Kristen dulu coba naik. Nah ini glitter. GTR ini. GTR ini apa nih GTR? Getar. Getar. Kepanjangannya tuh glitter. Oh Guntur. Kirain getar. Oh getar. Ya Allah. Guntur ternyata.
Oke. Masuk. Mana? Agama apa, Bang? Bang Guntur? Islam. Oh, Islam. Nggak salah, Bang. Mana ada Guntur Kristen ya? Nggak ada itu. Kalau Kristen tuh Neptunus, Uranus, Saturnus. Boleh naik kah yang Islam ini masih? Boleh, Bang. Boleh Bang, naik Bang. Boleh naik. Dipenuhin slot sama Muslim juga nggak apa-apa. Kita Tapi nggak ada debat berarti ya, Bang? berharap yang Kristen. Kecuali ada darurat ingin kau bertanya, Bang. Silakan. Apa yang kau bertanya? 1 menit. Siap, salam kenal aja. Oh, oke, Bang. Terima kasih. Bang Guntur. Berjuta rasanya. Lengkapi kata-kata berikut ini, teman-teman di bawah ya. Diketik aja ya, diketik. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Salah. Teman-teman ditulis berakit-rakit dahulu, berenang ke hulu. Salah. Ke kali. Salah. Ke kolam. Salah. Salah. Ke laut. Berenang. Salah. Salah. Kecemplung. Salah. Kelelep. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya, Bang Handi? Hadiahnya Sepeda. apa itu? Bukan, benar serius hadiahnya itu loh. Gift hiu. Dari siapa? Dari gue lah. Kebungkus katanya. Salah. Berenang kebungkus. Berakit-rakit dahulu, berenang ke air tuh, ada yang komen tuh ke air. Ke air. Salah. Ada yang bilang kecapean, salah. Wah. Masa sih nggak ada yang bisa jauh? Kedagingan. Salah. Ke hulu salah. Kelelep salah. Ketebak salah. Udah gak bisa ya? Saya jawab ya. Jawab. Ya. Berakit-rakit dahulu, berenang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mama nggak nyambung. Terserah gue dong orang gue yang bikin pertanyaan. Oh ya Allah. Ayo buatlah ya, kita buat ya Bang. Sepatu nomor berapa Pak Handi? Sepatu Pak Handi? 74. Baru dipesan di Burundi. Indonesia nggak ada 74. Kaki apa kapal selam itu? Bunda Rahma banyak haternya ternyata ya. Nggak tahu nih Bunda Rahma nih. Pahalanya banyak kayaknya Bunda Rahma nih, ditolimi terus sama netizen nih. Berenang ke Natalia katanya. Gak apa-apa. Jadi kalau semakin banyak itu yang menzolimi, Allah semakin apa ya? Allah memberikan pahalanya ke aku gitu loh. Ada tamu dulu nih, Junaidi. Iya. Pasti Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Bang. Ya, dari Buton itu saja Bu. Oh, Masya Allah. Oke, ya, itu aja Bunda ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Buton itu penghasil garam apa aspal? Aspal. Oh, aspal. Aspal Pak, iya. Kan cuma nanya selalu semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu terus nambah tahu juga tentang Islam. Kok noise ya? Ada Pak Haji nih, Pak Haji Awang, Pak Haji Awal. Pak Haji. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Haji? Andi kok Pak Isuki Kristologi kalau nggak pernah lagi nongol Bang. Oh, lagi sibuk beliau, lagi bikin sumur. Oh gitu. Nah itu aja, makasih ya. Ya di sana di Riau lagi kering Bang, bikin sumur bor. Oh iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten silakan naik ke atas ya, teman-teman Oten naik ke atas. Buat teman-teman Muslim yang mau disumpahin sama Bunda Rahma, silakan ketik Bunda diam sebanyak-banyaknya biar disumpahin. Ayo teman-teman Oten. Yang saya minta ini Muslim naik kalau bisa tuh yang tukang gali sumur. Musik lagi. Ya musik turunin lah. Iyalah langsung. Gedang goreng. Gedang goreng, pisang goreng rek, enak iki rek, pisang goreng. Gedang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tak gimana, Bang? Sehat sedoyo nggih. Alhamdulillah. Nggih, absen dari Jawa Timur, Bunda. Nggih, Bang. Mewakili Jawa Ini Timur. kajian Rogo Sukmo mencela putru, mencela putri, Bang. Matur suwun, Bang. Nggih, sami-sami kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang utak inilah radio. Yang mau. Buah apa nih? Nih ada buahan. Buah apa yang tidak bisa dimakan nih? Buah pakmu. Buah pakmu nggak bisa dimakan. Buah pakmu itu Bang, gak iso dimakan Bang. Buah pakmu itu Bang. Ya, betul. Buah. Itu mah jorok itu Bunda Rama. Buah pakmu itu loh. Makan. Oh, buah apa? Ayo kasih hadiah, paus, ayo. Sesuai dengan janji. Oh itu kan yang pertama, kalau ini enggak. Kayak Oten ngibul direvisi. Iya, udah ketularan Oten dia kayak ngibul. Itu pertama doang. Ini mah yang kedua. Hadiah aja sampai direvisi, guys. Parah ini. Parah ini. Hadiahnya bisa sih. Menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu ya. Ya. Undang itu murid tak, Deng. Di murid tak itu undang. Mana dia itu yang 3 orang? Bang Handi feedback suaranya Bang Handi. Iya Bang Handi, doubling suaranya. Aduh. Semua suara gua kecilin dah. Malas gua pakai handsfree. Ya udah. Iya tapi kita yang dengerin jadi nggak enak, doubling. Ya udah nggak enak. Yasmin. Lanjut. Yasmin. Lalu ya cuma mau menyampaikan saja. Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, maksudnya diserukan ke api. Buat yang Muslim yang awam itu jangan suruh naik ke room Kristen kayak Edis. Ya itu udah sering kan Bang. Framing. Udah sering Bang dibilangin Bang itu tiap hari Bang. Tiap hari itu. Berkali-kali Bang. Saya kan biasa di Rumbang Suma, kan kadang ada yang curhat. Saya kemarin naik di bom, nanya ini. Maksudnya kurang dimarahin itu loh maksudnya. Biar gak bisa Bang ngarahin anak orang, nanti saya di penjara Bang. Ya enggak kan. Kalau dimarahin. Diblokir aja mereka Bang. Kalau ketemu mereka diblokir aja, nggak usah naik, nggak usah dilihat. Blokir aja langsung udah. Yang diblokir yang siapa? Itu kan priwil mereka Bang. Bentar Bang, itu kan haknya mereka, priwil mereka menggunakan media sosial ini secara layak Bang. Itu hak mereka Bang untuk menggunakan media sosial. Kita tidak bisa membatasi hak mereka di sini. Nah, kalau misalkan kemauannya seperti ini, kayak kami kan selalu menganjurkan jangan ke sana. Itu tergantung kepribadinya masing-masing Bang. Kita nggak bisa masuk intervensi ke dalam dunianya mereka, ke dalam pribadi mereka. Itu hak mereka. Kalau mereka cinta dengan Islam, jangan ke sana. Kecuali mereka punya giroh yang kuat untuk bisa melawan kaum kafirun laknatullah gitu Bang. Itu biarin aja hak mereka. Betul, gitu, betul Bang. Betul. Nanti malah kita yang beradu Bang sama mereka Bang, kalau kita yang membatasi, kalau kita yang melarang. Gimana kalau mereka marah ke saya? Saya juga punya giroh. Saya juga punya kewajiban untuk membentengi Islam. Nah, gimana kalau gitu Bang? Ganteng kan saya Bang? Betul Bang. Bang siapa, saya nambah dikit ya Bang ya. Yasmin. Ya. Bener itu kata Akang ya, Bang Hos, Kang Akang Hos ini.
Jangan ke sana. Karena gini loh, tadi saudara kita itu yang pernah murtad, itu katanya gara-gara nyimak di tempatnya Edis, terus muslim-muslim itu nggak bisa ngejawab. Itu. Ya, kan tadi saya disuruh itu, Bunda. Jadi teman-teman disuruhkan. Kalau saya nggak pernah, kalau saya sendiri nggak pernah di room Edis. Udah tahu saya itu cuma framing aja. Buat yang Gini lain aja, Bang. yang naik. Yasmin, udah Bang, Ya. udah kita paham. Gini aja, kalau dia itu orang benar, tuh orang Kristen tuh benar, tuh nggak mungkin dia kabur. Betul. Itu aja, udah nggak mungkin dia kabur kalau dia benar itu ucapannya. Betul. Mana kita ada orang Islam yang kabur, debater Muslim mana? Mereka pada kabur. Karena yang disampaikan itu fitnah. Mungkin gitu aja ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak atas masukannya ya Bang. Kita naikin oten-otennya Bang. Semangat selalu Bang. Jangan lupa ketik yes. Oke Bang? Yes. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan darah ya. Itu tekanan darah aku itu loh, tinggi. Tanoan. Halo, assalamualaikum. Mana baiknya mereka? Mereka kabur kok. Mereka tuh sampah dulu. Tanoan, Kristen. Saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Guys, saya mau ini aja. Mau screenshot sama Bang Juma? Saya mau sampaikan sama Bang Juma aja. Saya tiap hari lihat live-nya si Valin itu gimana ya? Fitnah aja terus dia. Berarti Abang tiap hari nonton di sana? Enggak, sering sekali lewat di TikTok saya makanya. Bagusnya digimanain Bang? Bagusnya Bang? Nggak bisa kena efek jera ya gitu. Host, saya minta host bisukan komen. Ini semakin kurang ajar netizen. Bisukan komen. Bisukan kenapa Bang? Nggak bisa dikenakan efek jera gini gitu. Di penjara. Nah, kalau misalkan itu emang ada delik hukumnya, Abang di mana Bang? Saya di timur. Oh, di timur. Ya. Iyalah Bang, nanti kita ini Bang, kita apa namanya? Soalnya fitnah ya. itu, Pak. Oke, ya Bang. Udah dimakan aja ya Bang. Ya. Ya, kita nggak bukan level kita Bang ngelayanin semut-semut rangga-rangga gitu Bang. Oke? Oke Pak, terima kasih. Oke Bang ya. Ya. Jadi netizen kalau kalian kurang ajar, kafir itu ikut kurang ajar. Mungkin maksud kalian bercanda, tapi kafir laknatullah itu dibawa pemakan babi ikut-ikutan. Ya toh? Ikut-ikutan tuh si kafir tuh. Padahal kalian mungkin bercanda ya. Tapi kafir pemakan babi itu ikut-ikutan, apalagi dia membenci kita ini para apologet. Karena kita membongkar ajarannya, penipuannya, penyesatannya. Itulah, walaupun kalian bercanda, syukur. Kafir ikut-ikutan loh kalau kalian gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ayo Nek, teman Kristen. Rasakan dibetulin. Thank you host yang paling baik. Ini suaraku nggak ada, memang nggak ada jaringan tuh. Nggak ada suara yang lain. 1 2 3 1. Oh ada. Cek 1. Ada. Wah, suara Bunda Rahma kok ngilang. Cek. Ya teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kalau yang naiknya Muslim semua, ini kita nggak bisa diskusi guys. Kalau yang naiknya Muslim semua, kasihan nanti yang udah beli kuota untuk nonton debat, dengerin debat. Kalau misalkan yang naik Muslim semua, mohon ya kesadarannya buat teman-teman Muslim untuk tidak request minta naik dulu ya. Kalau misalkan ketekan nih, batalkan aja ya. Kalau ketekan ya.
Minta kesadarannya ya teman-teman semuanya ya, yang baik hati, yang murah senyum, ahli surga semuanya ya. Ini ada siapa ini? Siapa ini opa-opa Korea ini? Om-om Korea. Sok Jini oh Jini. Sok Jini oh Jini. Sok Jini. Sok Jini Sok Jini. Sok Iye. Sujini kayaknya namanya. Malah kabur. Ayo teman-teman Oteng, silakan naik ke atas. Mungkin Gurunda bentar lagi nyimak lagi. Ayo silakan naik sini teman-teman Oten. Tadi ada tamu. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Ini buat teman-teman yang udah tap-tap layar dan udah share-share dan udah lempar-lempar sedikit rezekinya. Terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran ya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semuanya ya. Masya Allah, giroh kalian ini amin. Walaupun hanya tap-tap, walaupun hanya sekedar typing di bawah, tapi Masya Allah kalian ini juara lah pokok namanya. Masya Allah. Aku diberi cabai, pedas guys. Mungkin dipikir cabai-cabean ya Kang. Berarti bukan Bang Handi yang noise, Bang Glenn. Apa? Coba di mute Bang. Enggak ada noise di sini. Doubling. Halo? Bang Handi yang doubling mah. Bang Glenn juga Kang. Itu aman. Gak ada yang noise, sudah aman ini. Halo? Oh iya. Ya halo. Ya udah. Kau bilang lagi diam, kau diblokir lo. Enggak, bukan masalah baperan lo. Oten itu ikutan. Kadang kata-katanya enggak enak lo. Kita baca. Kita nggak bisa bedakan ini kafir, ini muslim. Jangan gitu deh. Jadilah seorang muslim yang baik dan benar ya. Tumben Muda Rahma bener kamunya nggak ngutuk, nggak nyumpahin deh. Kali ini benar dia ya, kali ini benar Muda Rahma. Iya kali ini benar. Gua kalau sumpahin mereka gua baik, gatar seisi pantat baik. Karena mereka nggak mau berhenti, disumpahin supaya kapok, kan ini ternyata enggak, malah jadi. Ya aku soalnya sabar. Akibat nggak ada Oten juga loh. Mereka pengen lihat Bunda Rahma marah. Ini ada pertanyaan ya, hadiahnya sepeda ini. Itu keren. Ya, tentara apa yang paling belum itu bukan itu pertanyaannya. Tentara apa yang paling kuat di dunia ini? Udah nggak usah dijawab itu lagi, naik dia. Udah dijawab tuh tadi tuh. Naik dia mana tadi? Ini si sok cantik nih. Sok cantik. Laki-laki aja sok cantik. Belum dijawab pertanyaan saya. Kuping kau aja budek. Tanya apa lagi yang lain? Itu lu jawab aja bro, tentara apa yang paling kuat di dunia ini? Oh iya itu aja wes. Iya. Jawab. Berarti lu jawab dulu. Tentara apa yang paling kuat di dunia ini? Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Tentara Romawi. Enggak ada yang kuat katanya. Tentara Romawi kuatnya di mana? Tentara Romawi paling kuat. Kuatnya di mana? Kuatnya di mana? Karena hanya tentara Romawi yang bisa membunuh Tuhan. Percuma dia bunuh. Kalau begitu langsung bangkit. Iya, tapi dia berhasil membunuh Tuhan. Tapi bangkit kan tidak? Mati. Bangkit kan tidak? Bangkit kan tidak? Iya, yang penting dia udah mati.
Walaupun dia bangkit, dibangkitkan, tapi bangkit. Intinya mati. Tapi koit. Intinya intinya metong. Suaranya. Tapi bangkit. Siapa yang bisa bangkit? Itu kita nggak pakai kata tapi di sini. Itu belakangan. Matinya metongnya itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri itu. Kalau mati seterusnya itu berarti mati konyol. Masalahnya Tuhan dia Tuhan kalau manusia mati wajar. Misalnya Petrus membangkitkan Tabita karena dia Tuhan, itu wajar kalau mati Tabita. Masalahnya ini Tuhan, karena dia Tuhan makanya dia bangkit. Tuhan dibangkitkan, nggak bangkit sendiri tuh, dibangkitkan. Kalau kau punya otak akal, kalau kau punya otak akal nih, akalmu ada nggak kayak hewan, ya pasti kau berpikir Tuhan kok mati. Kenapa saya mempertanyakan tentang kitab suci, tentang Nabi Isa ada di kitab terdahulu? Ini dulu saya pikirkan, kenapa kok Tuhan saya mati? Itu dulu akalmu fungsikan dulu, bro. Itu dulu, jangan kemana-mana. Konsep yang mati itu kemanusiaan. Mati itu kemanusiaan. Jadi yang nebus dosamu manusia. Manusia nebus dosamu, Bang. Kemanusiaan. Yang mati itu kemanusiaannya. Iyo, yang nebus dosamu manusia. Siapa yang menebus manusia? Siapa yang menebus manusia? Itu mati kematiannya di tiang salib dengan terkutuk, bukan penebus dosa. Yesus punya dua natur Allah dan natur. Kayak sampo ya, natur Kayak sampo Tuhanmu ya, dua natur ya. Sampo itu dua natur. Bunda. Kalau yang mati manusia, berarti yang bangkit manusia juga ya? Natur itu apa sih? Begitu Bunda, ikutin dia. Udah dia yang ngomong. Sekarang jadi yang mati manusia, yang bangkit manusia, terus kata Yesus jadi Tuhan. Dengerin dulu. Saya kembali yang mati manusia, yang bangkit manusia, terus kapan Yesus jadi Tuhan kalau gitu? Ayo jawab. Gue jepit nih, gue ikat nih. Sekarang harus lupa bawa mulut sekarang. Ada tali nggak? Dia kembali datang naik lagi ke sini tuh ingin bertanya lagi, bukan ingin ditanya ya Bang ya. Nia, Bang Nia. Ih, kok manggilnya Bang Nia? Makanya. Kok Bang Nia sih? Bibir nggak enak Kok manggilnya Bang Nia? Aduh. Udah Nia, ada cantiknya pula nih. Siapa yang pinjam kunci dongkrak gue belum dibalikin? Itu si Nia. Bunda Rama yang ambil kunci dongkrak. Kenapa Bang Handi noise ya? Itu si Nia itu yang maling. Kadang kita ini kejam sama Oten ya. Karena dia kepala batu. Astagfirullahaladzim. Heran aku mereka bertanya ini itu tentang kitab suci, tentang Islam. Membedakan Tuhan aja dengan manusia mereka nggak bisa. Bangga kali kalau Tuhan mati. Bangga kali kalau Tuhannya mati terkutuk di salib. Aneh-aneh kalian kurasa. Ya Allah ya Rabbi. Enggak tertulis di mana itu kah? Setiap kamu makan roti dan minum ini kamu memberitakan kematian Theos. Ada yang tahu tertulis di mana? Roma 14:8. Roma kan ya? Korintus dong. Oh ya Korintus itu mati hidup lagi ya kalau Roma 14 ya. Setiap kita makan roti minum darah ini kita memberitakan kematian Tuhan. Oh mama minum darah. Aduh, harusnya mereka itu pertanyakan ya, kok kami ini kayak pampir ya, minum-minum darah. Heran aku nih Oten. Ngotot tadi udah dijelasin. Naik lagi itu lagi di bawah. Kenapa dia itu? Udah sedet. Mampus dia. Masa kau ini kayak pampir. Hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih. Bahkan Tuhannya diibaratkan domba disembelih. Mama otak.
Tapi sebenarnya Yesus tuh matinya dibunuh tentara Romawi dengan cara disalib atau gara-gara minum anggur asam itu ya? Minum racun apa gara-gara disalib ya Tuhannya mati ya? Yesus yang mati minum racun kan juga ada tuh. Tapi Yesus yang disalib katanya dia juga ada gitu, mati disalib. Ini berapa banyak pula Yesus mati ya? Memang Bible itu nggak jelas kok kalau kita pelajari Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Dia gaptek. Dia gaptek banget. Woi, buka mic-ku katanya. Kesian. Kesian, Bang. Makanya, Bang, belajar dulu sama anak baru main TikTok. Itu dikasih padam. Dikasih padang apa ya? Dikasih padang aja sudah, tidak usah bicara banyak, tunjukkan saja mana kita terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu tidak mati. Tara usah kau marah-marah, tara usah kau kesurupan lah, sabar lah. Sudah, Bunda sama Nenek tunjukkan saja ke saya bahwa mana itu kita terdahulu yang menyatakan bahwa Isa itu tidak mati. Kau pikir saya sama Bunda Rahma ini babu kafir? Kau pikir aku babu kafir? Niat jelek. Itu ada di dalam, itu udah aku sampaikan tadi, udah sampaikan Mbak Natali, Bang Handi, di dalam Al-Quran. Tinggal tunjukkan saja. Di dalam Al-Quran kami, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Al-Quran menyatakan bahwa itu dia berfirman untuk kitab-kitab yang terlebih dahulu, termasuk Injil dan Taurat. Bukan biblosmu, Oten, bukan biblosmu. Biblosmu itu karangan manusia. Oke, baik. Surah-surah si penyesat Paulus. Ada aslimu gak? Ada aslimu. Ada aslimu. Ada asli Bunda. Ya kau yang harus cari tahu dong. Kau yang harus cari tahu. Kau yang bertanya toh. Kau yang harus cari tahu. Kau yang punya itu. Kau yang punya kan? Yang bilang palsu. Kau kan yang punya. Kau cari tahu. Kau cari tahu. Yang bilang palsu siapa? Saya nggak bilang palsu. Saya nggak bilang palsu. Isi biblosmu itu karangan manusia, tulisan manusia. Surah-surah si Paulus penyesat tuh. Sudah baca Bible. Kamu di sini ngotot-ngototan. Kau mau paksa di sini. Kau mau memaksa di sini minta data, ngotot-ngototan. Sekarang saya tanya Bunda. Kalau saya minta mana salibnya Yesus? Yesus tidak disalib. Kalau ada bukti Yesus disalib sini, mana salibnya? Saya juga tanya, mana bukti Yesus tidak disalib? Mana bukti Yesus tidak disalib? Di dalam Al-Quran kami. Di dalam Al-Quran kami sudah dikonfirmasi oleh Allah. Al-Quran munculnya kapan? Ya kau apa? Kau apa? Kau Protestan. Kau Protestan. Al-Qur'annya muncul kapan? Protestan. Kau Protestan. Protestan abad 16, bro. Al-Qur'annya muncul kapan? Kau Protestan. Mau Katolik sekalipun. Al-Qur'annya muncul Saya tanya kau dulu, kalau betul Yesus disalib, mana salibnya? Barang buktinya mana? Barang bukti mana? Kalau Yesus tunjukkan ke saya. Kalau nggak ada barang bukti berarti palsu. Jangan pengalihan. Barang bukti. Ayo. Jangan pengalihan. Enggak, saya kenapa? Kenapa? Cuma kau yang mau bertanya. Sekarang mana salibnya Yesus yang mati terkutuk tuh? Kristus palsu yang mati terkutuk, mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya itu? Kalau tidak ada bukti tanda-tanda penyaliban berarti itu palsu. Mana tidak ada satupun mana salibnya? Mana salibnya? Tidak disalibkan. Tidak. Mana salibnya? Di dalam Al-Qur'anku tertulis mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Mana salibnya itu? Mana? Berarti tidak ada penyaliban. Jangan pengalihan. Berarti tidak ada penyaliban karena nggak ada salib. Oke, kalau kau bisa tunjukkan salibnya Yesus itu baru saya percaya kalau dia disalib. Buktikan dulu. Ya mana? Kristen bicara sejarah itu bicara sejarah jelas. Mana? Jangan bicara untuk pengalihan, jangan bicara pengalihan. Kau tunjukkan itu. Kalau yang saya sampaikan karena kami mengimani Al-Qur'an, ya Al-Qur'an mengatakan bahwa dia tidak disalib, tidak dibunuh. Jadi kalau kau bilang dia disalib dibunuh, kalau Al-Quran mengimani, saya juga mengimani siapa kita. Mana? Kalau Al-Quran mengimani, saya juga mana salibnya? Mana salibnya? Kalau nggak ada salibnya, kau buktikan di depan kami, berarti kau penipu, kau pembohong. Yesus tidak disalib, benar? Kau juga Bunda, kau pembohong. Kalau kau tidak bisa buktikan salibnya, berarti kau penipu, pembohong. Buktikan. Kau tidak bisa berarti benar kan Al-Quran itu kan? Berarti benar kan Al-Quran itu kan bahwa Yesus tidak disalib.
Kalau disalib, buktikan salibnya. Buktinya mana? Buktinya mana Yesus? Mana salibnya? Buktinya mana? Kau. Buktinya mana? Kalau saya sudah sampaikan bahwa dalam Al-Quranku dikonfirmasi bahwa Nabi Isa tidak disalib, kecuali yang kau tuhankan itu yang mati terkutuk, ya itu disalib. Kata kau tuh mana sekarang salibnya? Kalau memang benar Yesus yang mati terkutuk di tiang salib itu disalib, mana salibnya? Mana salibnya? Kalau Nabi Isa, Nabi kami, ya kami muliakan, dia tidak disalib. Seperti konfirmasi Al-Quran. Tapi kalau yang kau tuhankan yang mati terkutuk itu Kristus palsu, sekarang mana salibnya, buktinya? Mana salibnya? Mana? Woi, Oten, mana? Kau bisa buktikan Oten, salib? woi, Oten, mana? Kau juga tidak bisa dibuktikan. Kau Oten, woi, Oten, sampai kiamat kau tidak bisa. Woi, mana? Apa? Ya kau juga nak buktikan juga salibnya, buktikan dulu salibnya. Buktikan salib Yesus itu baru ku carikan kau data-data. Woi, buktikan salibnya. Kalau nggak ada salibnya berarti kau penipu, kau ditipu, kau pembohong. Kau ditipu. Kalau kau tidak ada salibnya Yesus, berarti Yesus tidak terbukti disalib. Titik. Tidak ada bukti Yesus disalib. Titik. Tunjukkan kepada kami salibnya Yesus. Tolong. Silakan. Kalau nggak ada, jangan kau banyak bacot ya mulutmu. Yang penting Al-Quranku sudah mengkonfirmasi, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Tapi Tuhanmu kau akui disalib, mati terkutuk di tiang salib. Buktikan mana salibnya. Dasar kafir laknatullah berkulub, pemakan babi, anjing. Kuat ini komal ya. Apa? Masih mau kok? Udah dikasih tau baik-baik, diskusi baik-baik, masih ngotot. Kau yang harus cari, bego. Kau kan bagaimana itu perjanjian lama? Cari itu, cari. Kita nggak ada urusan. Iman kita tidak tergantung pada kitab-kitab terdahulu. Kami mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan hadis-hadisnya. Itu yang kami imani, bego. Kau memakai perjanjian lama, harusnya kau imani juga Talmud. Di Talmud itu mengatakan Yesus itu anak zina. Kadang naik emosiku nih Oten. Begonya bukan main. Sebenarnya sih Bunda Rahma itu marahnya ke netizen Muslim, cuma pelampiasannya ke Oten. Masya Allah keren Bunda Rahma. Masya Allah keren. Mau mulai lagi Iya kan? Jadi kalau kau saudara Oten berkulub, kalau nggak bisa menunjukkan bukti salibnya Yesus yang mati terkutuk itu, kami tidak akan menjawab pertanyaanmu mencari tahu, masa bodoh. Kecuali kau tunjukkan dulu bukti. Oke? Oten, kesian ya. Belum tahu buka mic di ini ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Lebih baik ini apa ya, tebak-tebakannya Bang Handi aja. Bikin stres ke Oten. Begini Bunda. Foto anaknya kasihan punya bapak bodoh ya. Bang Suma. Apa lagi? Kalau kau sudah dikasih minta maaf tahu, Bang Suma. Ya dimaafkan. Apa? Begini Bunda kan begini. Apa lagi? Jangan kau bertanya lagi kalau kau nggak bisa menunjukkan salibnya Yesus. Ya, kan saya bertanya duluan. Bunda bisa. Iya, kau sudah dijawab toh. Sudah dijawab tuh saudari saya. Jawabnya tidak ada. Kau harus terima jawabannya, Oten. Sekarang saya minta balik. Di mana salibnya Yesus? Kau imani kan mati terkutuk di tiang salib. Sekarang mana salibnya itu? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Halusinasi. Berarti halusinasi. Berarti halusinasi. Halusinasi kalau nggak ada salib. Berarti nggak ada. Halusinasi ya. Halusinasi ya. Jawabannya tidak ada begitu. Pelan-pelan bro, pelan-pelan bro sama gua. Gimana? Apa yang mau tanyain? Bang Suma, minta maaf Bang Suma minta maaf. Iya, gak apa-apa. Iya. Saya minta maaf. Bang? Ada, makanya saya juga sama orang tua juga saya minta maaf. Iya. Ya kau turun lah, kau sudah minta maaf, kita maafkan. Apalagi? Tidak begitu juga Bunda. Artinya begini Bunda, kan saya kan tanya, adakah kitab-kitab terdahulu yang menjelaskan Isa itu diserupakan atau tidak mati?
Itu sudah dikasih tahu berkali-kali, dikonfirmasi Gini, dalam Bang. Al-Quran. Gini Bang Nia, masalahnya. Ya bang, ya. Ya, kitab terdahulu itu turun sebelum ada Yesus turun. Jadi kitab terdahulu tidak tahu bahwa akan ada kejadian penyaliban Yesus. Jadi tidak ada sangkut pautnya penyaliban Yesus dengan kitab-kitab yang terdahulu. Justru kitab terakhir yang wajib menjelaskan. Sudah. Begini bang, aduh, saya mau bicara juga, cuma takutnya nanti kita jadi ribut juga jadi. Ya, abang, saya hormati sekali. Makanya yang disampaikan Bunda maupun Natalia itu tetap saya hormati, cuma nadanya itu yang bikin saya bicara kayak macam begitu. Saya minta maaf. Tapi tidak ada makanya untuk benci, untuk apa, tidak ada. Minta maaf, abang. Minta maaf, abang. Makanya tidaklah. Sama-sama ya. Aman. Pokoknya jangan sampai pada akhirnya pembicaraan ini jadi kita punya ribut apa, tidak bagus. Itu aja bang, tidak apa-apa bang. Iya bang. Mohon maaf ya bang. Iya bang. Aku turun bang, minta maaf. Turun. Tuh, aman sama saya sama Bunda. Aduh, Bunda Rahma ini gimana sih? Harus pawangnya aja yang turun tangan. Enggak, dia sudah slow tadi itu, sudah slow. Makanya dia minta tolong, Bang Zuma, mohon maaf. Wah, datang Mbak Akang kan. Kenapa kalau dia minta-minta itu? Sini salib membuktikan kalau memang dia disalib. Dasar oten. Jadi Al-Quran menyampaikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Ada penyaliban tapi bukan Nabi Isa. Yang disalib yang diserupakan, yang menggantikan dia. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi itu kita masuk di Bible. Di Bible pun menarasikan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan. Kemudian ketika dia dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Jadi Yesus ini dilindungi. Dia diangkat. Atau kita masuk ke perjanjian lama, di situ pun menarasikan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi kalau otaknya sudah begitu, naik-naik tanya itu, bukan maksudnya diskusi, ngapain kita bahas-bahas itu? Di dalam Bible mereka itu ya, banyak narasi yang menandakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Pertama ya, ketika terjadi penangkapan, ada seorang pemuda yang memakai kain lenan. Pemuda itu melepaskan kain lenan lalu lari bertelanjang. Ya. Di dalam Bible, seluruh Bible Perjanjian Baru kalau kita baca ya, tidak ada seorang pun yang memakai kain lenan kecuali Yesus. Di dalam Yohanes, kalau kita baca Yohanes berapa ya? Saya kok kalau tanggal tua suka lupa data ya, lupa nomor gitu loh. Tanggal tua. Nah, kalau kita lihat ya, di Yohanes Yesus berdiri lalu melilitkan kain lenan. Yesus berdiri melepaskan jubahnya, lalu melilitkan kain lenan di pinggangnya. Hanya itu kata-kata di Bible yang menyangkut tentang kain lenan. Kemudian ketika terjadi penangkapan, ya, seorang pemuda melepaskan kain lenannya lalu lari bertelanjang. Ditanya pendeta manapun ini mati kutu, dia nggak tahu siapa itu.
Entah di akal-akali si penulis, disembunyikan, saking maunya menuhankan Yesus. Ya kan? Jadi dia tuh selamat. Kecuali teman-teman Kristen bisa membuktikan ada 2 orang memakai kain lenan selain Yesus dalam Bible. Indikasi penyaliban, terangkatnya, aduh banyak kontradiksi di Bible. Mampus aku mintai salibnya, mana salibnya kalau memang dari salib.